Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial, yaitu Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Situs-situs sejarah Indonesia yang keren kayak di belakang kita sekarang. Ini kan bener-bener nilai sejarah ya, maksudnya ini nggak akan bisa terbeli dengan apapun. Beliau berpesan bahwa suatu tatanan negara, negeri itu akan solid, akan kuat ketika semua rakyatnya itu bersatu. Aku sedih, Rin. Bener bang. Hai semuanya. Balik lagi sama aku Frisly Herlin. Dan saya Fasya Taramzi. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial, yaitu Om Om Hao Hao dari Kisah Tanah Jawa. Saya hai Om sama penonton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini kami berada di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Ya, lengkap banget. Emang pasti kalian udah nggak asing sama Kisah Tanah Jawa. Dan ini juga sesuai dengan request kalian karena kita udah jalan-jalan lagi. Yeay. Pertama kali jalan-jalan, Frisly masih belum berani sendiri. So, aku membawa Om Hao. Apalagi untuk sekarang ya, karena sekarang ini kita lagi ada di Candi Jiwa yang berada di Karawang. Jadi warga Karawang, halo. Karena banyak banget yang request kita untuk jalan-jalan ya ke Karawang. Nah, Om Hao, aku mau tahu nih dari pertama kali datang kayaknya sepanjang jalan tuh kan Om Hao udah excited banget dan udah banyak banget cerita dan berbagi informasi tentang candi atau tentang daerah sini. Menurut Om Hao gimana dari mulai awal masuk tadi ngelihat peninggalan sejarah ini? Iya, ini kebetulan kan tadi kita sudah izin dulu, izin secara tertulis ya. Dan tadi tidak lupa juga kita izin secara tidak tertulis. Jadi izin secara tidak kasat mata gitu, boleh dibilang demikian. Dan ini nanti kita semua akan kembali ke 1500 tahun yang lalu. Wow. Ya, jadi di abad keempat hingga ke abad ke-6. Oke, ini berarti Om Hao akan ngebantu kita untuk kembali ke abad keempat sampai ke-6 ya. Nah Om Hao, aku punya pesan, kayaknya kalau misalnya ngajak dia jalan-jalan udah tinggalin aja. Pasti penonton pada suka nih kalau udah bagian Fasya. Enggak. Sebenarnya sih dari informasi ini sendiri mungkin kalau secara Google dan sebagainya itu Fasya udah baca-baca ya. Informasi yang Ade baca gimana, Dek? Ya jadi ini tuh peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Ya kayak yang Om Hao bilang dari abad keempat sampai ke-6. Nah cuma nih, jadi kan di sini tuh banyak banget kan situs tentang Kerajaan Tarumanegara. Dan juga yang bikin bingung tuh Kabob bingung ya. Ini tuh pusatnya bukan sih dulu? Iya. Jadi kita belum Gimana ketemu. tuh? Iya, jadi dari Om Hao belum ada gimana? jawaban. Iya, jadi ini tadi saya sudah ngobrol sama Mas Bob juga. Bahwasanya kalau sebagai pusat atau pura itu diartikan adalah kota capital. Sundapura ya disebut waktu itu di antara perbatasan dua sungai. Jadi di antara sungai Citarum dengan sungai Candrabaga. Sungai Citarum itu menjadi nama Tarumanegara. Jadi ada Ci dan Tarumanagara. Dan sungai Candrabaga itu adalah kita ketahui sekarang sungai Kali Bekasi. Jadi Bagasi, Candrabagasi, Bekasi. Sebutannya seperti itu. Wow. Kalau misalnya dulu guru sejarah aku sangat amat cinta sejarah. Aku tahu semuanya. Diajak jalan-jalan terus. Tapi Om Hao, aku juga penasaran banget, jujur nih, pasti teman-teman milenial yang seumuran aku tuh pada nggak ada yang tahu nih tentang situs-situs sejarah Indonesia yang keren kayak di belakang kita sekarang. Ini kan bener-bener nilai sejarah ya, maksudnya ini nggak akan bisa terbeli dengan apapun. Karena memang ketika kita dari mulai aku datang ke sini juga aku kayak ngeliat dari luarnya aja udah yang keren banget. Gimana kalau misalnya dulunya seperti apa ya di sini? Dari Om Hao sendiri ngelihatnya kayak gimana Om Hao? Kalau ini sekitar, ini saya searching tahunnya dulu ya. Ini sekitar tahun 384 Masehi sampai dengan tahun 598 Masehi. Itu di sini adalah kota metropolitan. Wow. Banyak mall. Bukan, beda. Tuh susah kalau milenial emang kayak Kabobi. Beda. Kalau Om Hao tuh menembusinya beda. Terus Om Hao gimana? Kenapa tuh disebut kota milenial karena kota metropolitan karena di sini memang menjadi pusat dari pemerintahan Kerajaan Tarumanagara waktu itu. Dan menurut info ya, ini sudah ditemukan 61 titik atau spot
untuk ekskavasi atau penggalian situs sejarah arkeologi, dan itu membuktikan bahwa di sini tidak hanya menjadi pusat tata kota, tapi juga di sini ada pusat perdagangan, pusat maritim, pusat tata negara, pusat peribadaan, dan juga ada pasti untuk pusat kelolanya. Jadi ada monumen, ada tempat ibadah, ada bahkan tadi kita sepanjang perjalanan kita melihat di sebelah itu kan ada sungai. gitu ya, iya. Sungai ini kalau kita cermati itu memang bentuknya berbeda dengan sungai yang pada Biasanya. umumnya. Iya. Biasanya dia berkelok seperti ular, tapi di sini dia lurus. Bulat ya, terus juga Lurus, kayak bulat gitu iya, kan. dan ada jalan di sebelahnya. Itu sama halnya seperti kanal ataupun saluran irigasi. Wow. Jadi bisa disimpulkan bahwa penduduk ataupun rakyat Tarumanegara waktu itu untuk mata pencahariannya selain maritim mereka juga cocok tanam atau botanikal. Oh. Jadi bercocok tanam itu agrikultur, pertanian gitu. Wow. Jadi emang sangat amat kaya ya. Ibaratnya Iya. bukan cuma satu mata pencarian, di sini tuh Macam-macam. lengkap banget. Iya. Kenapa bisa disebut dengan tempat metropolitan ya? Iya. Pada zaman dulu aja Iya. metropolitan gitu. Tapi emang keren banget sih. Maksudnya dari mulai aku dari sisi lainnya Frisly, aku ngeliat juga. Ya tadi positif banget ya aura di Iya, sini tuh iya. nggak mengganggu atau mengusir kita. Jadi Iya. buat kalian yang belum pernah tahu, emang iya Kak di Kerawang ada. Makanya jangan main tuh keliling mall doang. Coba kalian ajak keluarga kalian jalan-jalan ya, tahu lagi. Karena memang banyak banget situs Indonesia, situs sejarah Indonesia yang minim banget diketahui sama orang-orang seumuran aku, bahkan menurut aku. Menurut Fasya gimana? Tahu nggak? Keren. Tahu ini tuh dari kapan? Tahu ini dari Ke baru. Bobby. Iya. Dari Om Mau. Emang kita mah Iya, jujur-jujur serius. aja gitu. Iya. Maksudnya penjelasan Baru dari tahu. Om Mau itu Yang kayak benar-benar- detailnya tuh iya, baru tahu. detailnya ya. Mm-mm. Nah Om Hao, Iya. terus aku juga penasaran, apalagi sih informasi yang Om Hao gali dari tadi sepanjang perjalanan sampai akhirnya kita ada di titik ini sendiri. Iya, ini kalau Mbak Frisly lihat kan kita juga didampingi dayang-dayang ya. Iya, Oh my god. Jadi seperti positif banget sih. positif banget. Jadi kayak pasukan ini banyak gitu. Dan juga ada satu sosok Soti Pangeran di sebelah kiri saya dan sosok Putri di sebelah kanan Mbak Frisly. Jadi ini nanti yang akan menuntun kita di sini. Dan mereka sudah menyampaikan teruskanlah cerita ini kepada generasi muda hari ini. Gitu. Ya insya Allah semoga tersampaikan dengan baik ya. Iya. Maksudnya maksud kita juga baik datang ke sini bukan yang Mau mau nantangin nantangin, atau mau apa-apa. ngapain, nggak sama sekali. Cuma ya emang kebetulan dapat waktunya malam. Karena yang satu itu tim aku bilangnya 1 jam 2 jam. Ternyata makin malam. Sengaja sih. Sengaja ya, biar makin malam gitu. Biar makin ke bawah. Iya. Tapi emang itu benar banget sih. Terus juga aku ngelihat sih di sini tatanannya itu dari dulu emang udah rapi ya Om. Iya, Maksudnya iya. mereka bukan yang, karena aku kan datang ke beberapa tempat, Iya. bahkan beberapa peninggalan. Ada yang mereka itu cuma menjaga di tempatnya aja, tapi ternyata kalau di sini penjagaan secara lainnya itu emang udah jauh. Dari mulai awal jalanan tuh udah ada penjagaan untuk Iya. mengarahkan kita ke sini. Iya. Jadi tuh kayak wow gitu. Pas aku ngelihat kayak oh, ya udah aku nggak takut. Maksudnya takut atau enggaknya itu kan kembali lagi ya karena kita, memang di ya. sini masih dijaga dan masih baik-baik. Warga sekitar juga pasti tahu tentang situs ini, masih menjaga amanahnya dengan baik. So mereka nggak ada ngeganggu sama sekali. Beda sama tempat-tempat yang kalau misalnya kita datang ke rumah kosong dan Iya, sebagainya iya. ya. Wow. Terus Om Hao, tadi Om Hao sempat ngebahas tentang pohon. Karena dari awal Oh, masuk iya. Om Hao tertarik banget sama pohon yang ada di Iya. sana. Iya. Samperin aja sana. Yuk, Kita ke sana ya pohon kesana. apakah itu? Sepertinya Oke. ini kita akan diarahkan oleh guide kita ini. Oke, udah. Biar jalan pelan-pelan. Pantesan gue udah mulai merinding ketemu Iya. irigasi itu tuh. Iya, soalnya ini nganu Mas, energi sebenarnya bukan merinding takut bukan, tapi energi yang keserap Lampunya. serap ke kita. Oh, Bambang. Iya. Oh gitu, Fris. Jadi emang udah disambut, Disambut. Dari irigasi. jauh. Iya. Dari masuk ke Rengas Dengklok gue ngerasa merindingnya. Jadi makanya saya tanya ke Mas Dengklok itu apa Mas itu. Karena kalau kita sekali udah kayak gini nanti ditanyain loh Mas. Iya. Maksudnya kapan main ke sini? Itu ada satu daun bergerak. Daun-daun gerak tinggi banget di atas. Tapi sosok petapa Mas. Iya. Ih banyak Iya, ya. emang Ini Mas, ya toh? iya. Ih. Go.
Tada! Oke. Sekarang kita udah nyampe di lokasi kedua atau spot kedua. Karena memang dari awal Om Hao tahu-tahu belok aja gitu, nggak ke depan gerbang, dia berhenti dulu dan mengarah ke pohon ini. Iya. Om Hao, aku penasaran banget maksud Om Hao dari pohon ini tadi. Pohon apa namanya? Pohon bodi. Nah, pohon bodi itu apa maksudnya? Sebenarnya pohon bodi ini dia itu pohon perindang. Perindang. Jadi perindang itu memiliki pohon yang batang pohon yang besar dan daun yang lebat. Oke. Pohon bodi ini kalau Mbak Frisi lihat, Mas lihat ya, ini kan bentuk daunnya seperti ini bentuknya. Seperti Iya, iya, iya. stupa. Stupa. Oh iya sih benar. Iya kan? Iya, Seperti ini stupa daunnya. Borobudur. Oh iya iya. Ini bentuknya kan dia besar di bawah, Besar atau di atas dia mengecil. Iya. Ada seperti kerucutnya kalau kita lihat di atas. Iya, Bentuknya jadi seperti stupa. Pohon ini dahulunya itu dipergunakan oleh Siddhartha Gautama itu untuk mencapai 3 hal. Jadi kelahiran, mencapai pencerahan, kemudian wafat. Jadi seperti waktu Trisuci Waisak. Oke. Jadi beliau itu bersemedi di bawah waktu itu. Diceritakan pohon ini semula yang waktu masih di India. Jadi Siddhartha Gautama itu mencapai penyempurnaan atau mencapai kesempurnaan itu juga di bawah pohon bodhi, terlahir dan bahkan wafat. Oh, Iya. ngerti. Kenapa juga disebutnya pohon bodi ya? Maksudnya karena memang ada kejadian itu juga ya? Iya, jadi ini pohon yang disucikan menurut saya. Dan memang kalau kita berada di sini agak lama, itu akan merasakan recharge energi dari alam semesta. Oh, iya sih aku ngerasa lebih Iya, enak iya sih. kan? Ini kan juga angin ini kan berputar, Mbak. Saat kita bilang tentang flashback, retrokoneksi, ini kan kita melawan jarum jam. Sehingga ada kumparan waktu dan energi yang dia berbenturan dan menimbulkan angin di sekitar kita. Ini semakin kencang dia di atas ini. Iya, Kenapa di atas tidak? Kenapa beda sama yang di bawah ini, terutama di sini? iya sih. Jadi saat kita duduk di bawah ini cocok sekali digunakan untuk yoga, semedi gitu. Ada ketenangan tertentu. Dan memang ditanam di situs-situs biasanya itu karena dia juga memberikan impact Memancarkan aura, juga aura nggak yang sih? sangat positif. Iya, Dan benar. mungkin Mbak Frisli lihat ini auranya kan putih, Iya, putih diselubungin. banget, putih banget. Aku jadi, aku sih jujur aku kayak ngeliat, oh iya tertarik banget gitu. Tapi untuk menembusi, kalau aku kan emang nggak bisa kan, lebih ke menembusi jauh banget gitu, aku nggak bisa. Kecuali untuk komunikasi Iya. sama mereka. Nah, yang aku dapat informasi tentang pohon ini sendiri, mereka bilang kalau ini merupakan seperti untuk mereka tuh seperti macamnya gerbang ya. Kenapa dibikin ada 2 di pojok Iya, sini? sama Ada sana. di Iya. sana juga ada. Kenapa harus 2? Karena memang ini merupakan kayak simbolis gerbang atau pembatas. Ya. Dan itu makin positif. Jadi semakin kita melewati pohon ini juga aura kita, insya Allah kalau misalnya pikiran kita lagi mumet Jernih, banget, apa-apa. terus kita di sini malah makin baik, lebih Iya. baik juga. Itu Tenang, makin iya. tenang. Iya. Iya. Ini kita rasakan kok agak Iya. lama di sini Iya, kayak makin lama masuk ya. dingin juga. Recharge-nya Adem enak banget gitu. sih, Iya. Padahal tadi di sana nggak terlalu, tapi bukan berarti negatif ya Iya, tadi. iya. Cuma mungkin karena pengap rame di keliling kita. Tadi tuh di belakang Om Hao mereka kayak jadi kayak orang-orang yang pakai baju-baju adat lama gitu. Iya, Mungkin kayak mereka pada di belakang. kolosal. Iya, pada di belakang gitu, jalan pelan-pelan. Oke, aku ngeliat kayak, oh oke, rame-rame sampai akhirnya yang tadi Om Hao bilang sih ada yang laki-laki dan perempuan, tapi mereka senyum Iya. gitu. Dan posisinya kan yang satu begini ya Mbak ya. Iya, Yang satu gini. Berarti kita disambut dengan positif ya. Iya, disambut. Iya. Kalau adek doang datang ke sini sendiri disambit. Oke, jadi kita sekarang udah di depan Iya. Candinya. situs Senja Raya, depan candinya. Cuma buat teman-teman kalau ini sekedar informasi, kalian yang datang ke sini boleh untuk melihat-lihat tapi tidak nggak boleh boleh untuk turun sampai masuk kayak kayak gini, kita. iya. Karena kalau kita Udah udah minta izin. izin. Iya. Apalagi kita bawa ada yang bisa lebih menjelaskan, Iya. berbagi informasi. Nah, yang tadi sempat kita bahas ini belum di depan kamera. Tadi itu kita sama-sama melihat ada 2 candi kecil Iya. yang mungkin ini udah nggak kelihatan ya karena tidak ditemukan batu-batunya itu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Terus Om Hao, apalagi yang Om Hao lihat pas kita udah nginjekin di sini? Iya, jadi 2 candi itu adalah disebut dengan candi perwara. Oke. Candi perwara itu candi pengiring. Yang biasanya dia untuk meletakkan sesaji
seperti kalau di Bali itu canang itu Oh, untuk naruh. iya, aku Dan tahu. ini fungsinya sebagai candi pengiring itu berarti dia ada di luar dan untuk menjaga kompleks utama atau sebagai penanda gerbang lah modelnya gitu. Kalau ini kita tiba di depan candi Jiwa ya. Candi Jiwa ini yang saya dapat informasi bahwasanya dahulu ini kan gundukan tanah. Sekitar 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu sebelum ditemukan ini hanya berupa gundukan tanah semua di tengah sawah. Dan warga meyakini waktu itu jika mengumbar hewan ternak seperti kambing, itu kalau diikat di sini kemudian kambing itu bisa kesambet atau sakit-sakitan, terus meninggal. Iya, jadi jiwa. Jadi lebih berkaitan dengan kejiwaan lah modelnya gitu. Secara penyebutan seperti itu. Walaupun ada yang mengaitkan jiwa itu dari kata siwa. Tetapi kalau kita lihat struktur bangunan candinya, ini mengarah ke candi Buddha. Buddha, iya. Ya, karena kalau kita lihat kan bentuknya ini menyerupai ada stupa di atasnya dan ada lapik ataupun dudukan di bawahnya. Dan mungkin satu hal lagi Mas, Mbak, kalau kita lihat ini kan nggak ada tangga ya. Iya. Kalau candi itu biasanya ada tangga dan ada relung atau kamar. Kamar ya. Jadi seperti perbedaannya dengan Candi Borobudur dengan Candi Prambanan. Kalau Candi Buddha itu tidak ada kamarnya. Dan lebih cocok biasanya waktu itu disebutnya dengan monumen. Karena perbedaan candi dengan monumen itu, kalau candi itu ada kamar, ada tangga bisa naik, tapi kalau monumen biasanya tidak ada kamar, jadi lebih ke solid bentuknya. Dan ini kan kalau saya lihat ya, sekitar 1500 tahun yang lalu, posisi kita ini seperti ada di sebuah pulau, yang mana di kanan kirinya dikelilingi dengan segaran. Segaran itu seperti kolam buatan. Iya. Kalau kita lihat loh Mbak Frisi, kalau Mbak mungkin ditampakkan sekarang. Terus candinya sendiri, ini kan bawahnya seperti dudukan bunga Padma. Bunga Padma itu bunga teratai. Jadi kalau dilihat dari ibu kota ya, dari Sundapura, ibu kota yang tadi saya ceritakan, itu seperti bunga teratai yang sedang bermekaran. Oh, ngerti. Yang terapung di tengah air. Jadi kalau ini kan bawah ini kan sebagai kaki candi. Kemudian ada badan candi, ada kemuncak. Ada atasnya lagi iya. Ya puncaknya. Tapi yang bisa kita jumpai sekarang ini hanyalah kaki candi, struktur bawah. Dan ini juga sebenarnya belum paling bawah ya, Om Hao. Aku sama Om Hao tadi sempat ngobrol, ini ya masih lebih bawah lagi sebenarnya. Jadi lebih tinggi lagi. Cuma memang mungkin udah tertutup ya atau gimana. Iya, karena memang ini juga kalau bisa dilihat, ini kan udah nggak direnovasi atau apapun lagi, tapi ini batanya luar biasa, keren-keren banget, masih awet. Terus tadi juga kita sama-sama melihat kalau ini itu merupakan untuk tempat jalan muter mengitari itu ya. Iya, jadi ini memang kalau dalam kaidah konservasi bangunan cagar budaya, itu jika 70% tidak diketahui, itu tidak boleh untuk direkonstruksi atau direstorasi. Jadi harus didiamkan seperti ini. Ya, karena kalau belum dapat bukti yang otentik sekali, takutnya nanti kalau setelah direstorasi atau direka untuk pembikinan candinya, takutnya kalau ya benar, kalau salah nanti untuk ini kedepannya kan sejarah ini berarti tidak seperti itu. Dan keluar dari kaidah konservasi bangunan tua, sehingga ini kan masih 70% yang belum ya. Jadi kalau 7% ini ternyata tidak sesuai, maka bangunan cagar budaya ini tidak bisa ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Menjadi bangunan baru. Karena direkonstruksi yang baru gitu. Om mau nggak ada cita-cita buat jadi guru gitu? Nggak mau, kayaknya maunya dosen sih. Mau dosen? Pinginnya ambil S2 tapi. Oh iya, kayaknya perlu deh Om Hao. Kayak enak banget gitu ya ngejelasin. Iya, kayak dari tadi kita yang apalagi kalau aku sendiri untuk komunikasi jadi lebih mudah sih, karena dapat gambaran, terus kayak yang ya udah lu udah tahu juga tempatnya, dikasih lagi lebih ke kayak gitu. Cuma memang kalau dari tempat ini sendiri, kesimpulan dari segi mistisnya aku nggak ngerasain gangguan sama sekali ya Om Hao. Kita di sini tim semua nggak ada yang terganggu, jadi nggak ada yang lari ngibrit, nggak ada yang dorong-dorongan, aman, tentram, jaya di sini. Ya, satu lagi Mbak Frisi, ini kalau sekilas saya lihat
ke atasnya ini masih tinggi ya, masih ada 15 meter, 20 meter, dan bentuknya itu seperti cocok kurang lebih ya, ini walau alam sebenarnya, tapi sama dengan Candi Muaratakus yang ada di Sumatera. Oke. Yang ketinggalan Sriwijaya ya, karena ada pengaruh itu juga, dan bentuknya ini kan bawah, kemudian ada agak tinggi seperti ini, jadi bulat, terus kemudian tinggi, atasnya agak tumpul seperti ini, kemudian bawah kotak. Dan dulu dipergunakan oleh masyarakat waktu itu lebih untuk ke pendarmaan Buddha, jadi Buddhis. Dan di sini juga kalau ada perayaan Trisuci Waisak, itu ada lagu Pradaksina. Jadi menjelang detik-detik Waisak, itu ada lagu Pradaksina, itu jalan sebanyak kurang lebih 7 kali ya, mengelilingi kompleks ini, dan itu searah jarum jam. Jadi kita itu berjalan, yang tadi kita lihat ya, maksudnya pelan-pelan gitu kan, jalannya keliling sini. Iya tadi. Kamu ngeliat aktivitas itu? Aku ngelihat aktivitas itu tadi, dan aku confirm juga kan, maksudnya kayak Om Hao ini aku doang yang ngelihat atau gimana, ternyata Om Hao malah ngomong yang iya emang ini tempat jalan, jadi yang sekarang kita injek ini ya Om Hao. Iya benar, jadi untuk jalan ini nanti jadi lewat gitu. Tengah juga, jadi seperti Dharma Cakra Mudra, jadi memutar roda Dharma. Itu Mbak, merinding ya Mbak ya? Iya, merinding. Jadi memutar roda Dharma, itu berjalan Dharma Cakra Mudra dengan posisi tangan sempurna, itu mengintari kompleks candi ini. Itu gitu. Untuk membersihkan jiwa juga ya tujuannya. Jadi merestart, makanya tadi kan ada pohon bodhi, yang mana waktu itu dipakai oleh Siddhartha Gautama untuk mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan, ya gitu. Ya. Karena yang aku lihat makin kayak, maksudnya aku melihat itu mereka keliling dan selalu makin ditambah cahaya gitu ya. Kayak Ada seperti cahaya emas sekelilingnya. Keren banget sih, aku nggak kebayang kalau masih ada dan lengkap gitu kayak dulu. Wow, luar biasa. Kayak ini aja baru satu situs, gimana kan kata Om Hao tadi ada 61. 61 tuh yang sudah diketahui. Ya, nah makanya itu yang baru diketahui ya. Diketahui aja 61. Yang belum-belumnya, karena yang aku lihat di sini kaya banget sih, maksudnya banyak banget peninggalan sejarah yang mungkin belum terungkap, karena memang diungkap atau mereka keluar atau enggaknya itu tergantung dari sekitar juga ya Om Hao. Itu benar-benar ngebantu dari aura sekitar atau memang kepercayaan dari masyarakat sekitarnya. Kalau misalnya dari sekitar kita misalnya nih Om Hao kayak gini tapi aku nggak peduli, itu malah makin turun. Gitu, jadi tetap ini terima kasih kepada warga Karawang yang mempercayai ini dan menjaga sampai sekarang. Luar biasa, keren banget. Sekarang kita move, Om Hao mau aku bawa lagi untuk menjelaskan ke candi berikutnya. Tapi Om Hao capek nggak? Enggak, ini saya ada satu pesan lagi dari beliau yang ada di sini. Boleh. Ini tentang, kalau tadi kita sejarah ya, ini tentang teknologi desain konstruksi bangunan waktu itu. Wow. Jadi setiap seperti ini juga ada arsitek dan ada ahli sipil, insinyur sipilnya. Itu yang saya didapat gambaran Mbak, waktu pembangunannya itu tidak menggunakan blueprint seperti zaman sekarang gambarannya. Jadi waktu itu ada arsiteknya yang dia di tanah itu orek-orek gitu loh Mbak. Oh, digambar sampai pakai bangunannya baru dibikin. Baru nanti ada penterjemah gambar seperti kalau sekarang itu drafter. Jadi nanti setelah ini mendapatkan DED ya, seperti rancangannya, jadi detail engineering design, baru nanti itu akan dibawa oleh insinyur sipilnya untuk mulai pembangunannya. Termasuk kalau kita lihat susunan batu bata itu kan menggunakan sistem interlock. Jadi tadi Mbak tanya kok ini masih awet ya, karena interlock itu seperti saling mengunci antar bangunan. Antar bata. Jadi konstruksinya ini kuat dan di setiap sela-selanya itu diberikan untuk saluran drainase. Jadi waktu hujan air itu langsung kebuang. Jadi tidak merendam gitu. Keren banget ya. Dan ini pembakaran batu batanya kan sempurna. Iya, jadi seperti terakota itu sangat kuat banget, keras banget. Dan ada hitungannya juga ya, mereka nggak sembarang. Ini kan simetris banget nih Mbak. Secara ada hitungannya ternyata. Apa ya? Apa itu? Bentuk dan bentuknya, ukuran semuanya. Geometris.
lengkap. Sistem Pokoknya ini jadi keren. sistem geometris, jadi sistem fisika bangunan dan matematika tekniknya ini luar biasa waktu itu. Keren banget sih. Itu udah 1500 Itu udah tahun yang lalu ya. 1500 tahun yang lalu. Jauh-jauh banget loh. Makanya malu Anda. Anda udah lebih tua. Anda juga Udah baru. tua loh guys, tapi nggak tahu. Aduh, parah. Gak apa-apa, intinya aku kayak wow ketemu sama situs ini, dan wow karena mendapat penjelasan yang sangat amat detail dari Om Hao. Oke, Kita ganti sekarang namanya aja ya Om Wow ya. Om apa? Om Wow. Om Wow. boleh. Kata sayang dari Frisly Herlin Tim sekarang Om Wow. Om Wow. Yuk Om Wow. Ya, kita lanjut nanti Oke. di candi sebelah kita menceritakan tentang sistem tata negara. Dia boleh nggak sih kayak udah YouTube kamera mengarah ke dia kayak gini. Saya emang apa ya, penjelasan dari Om Hao mungkin karena Om Hao-nya kan ikut ya di waktu itu, maksudnya Iya. Om Hao tuh bisa mengulang. Kalau buat kalian penonton yang belum tahu Om Hao tuh emang bisa apa Kak, dia bisa melakukan perjalanan Penjelajah waktu penjelajah gitu. waktu, jadi dia bisa ada di posisi pada tahun berapapun itu. So Bayangkan. rasakan, coba Fasya yang kayak gitu sombong dia. Itu Om Wow. Yuk Om Wow, Ya, kita jalan Pamit ke dulu, pamit kita Iya, beradab pamit. sana. Kita bungkukan ini 3 kali. Iya. Ini soalnya dapat apresiasi dari leluhur kita Mbak hari ini. Iya. Berkah ya, alhamdulillah. Berkah ya. Iya. Ya, beliau menyampaikan ya hari ini masih ada generasi muda yang peduli dengan peninggalan nenek moyangnya. Merinding aku sampai ke kaki. Tuh, coba buat kalian yang mau ngedapetin hal-hal seperti kita, datang deh ke sini, ya kan? Iya, Pokoknya nggak bakalan rugi ya. Iya. Seru banget. Ya, apalagi kalau siang ini pemandangan sekitar kan. Iya. Pasti Jangan sawah malam. sekali. Jangan malam. Pasti bagus Siang aja. Malam mah kita aja. Yuk. Udah yuk, jalan. Jalan ke sini ke kiri. Oh, Iya. ini. Oke Tada. guys. Kita udah ada di spot ketiga. Candi. Candi Blandongan. Blandongan. Gimana, Ini Om? spot. Kalau Belandongan, tapi kalau Jawa Belandongan. Ejakannya beda. Tuh beda. Pokoknya itu. Kayak itulah. Kayak itu. By the way, perjalanan dari candi sebelumnya ke sini sekitar 5 menit. 5 menit. Iya. Nggak jauh. Nggak jauh kok. Cuma tadi kalian akan melewati ular-ular sawah. Nanti kita ketemu. Ular sawah, kodok sawah, tikus sawah. Aduh, aku tetap aja masih berusaha untuk nggak tegang, Frisly. Soalnya orang-orang dulu tuh ternyata tinggi-tinggi banget ya badannya. Iya. Keker tinggi, tapi mereka nggak nge-gym. Tingginya seka Bobby sama nggak? Apa lebih tinggi? Lebih. Karena emang bangunannya aja gede-gede Iya, banget. godem Cuy. besar-besar. Besar banget. Makanya aku mencoba untuk, ayo Frisly kamu bisa. Oke, Om Hao. Nah, setelah kita sampai di candi kedua, apa perbedaan yang paling menurut Om Hao nyentrik banget dari candi sebelumnya? Ini kita disambut sama ini Mbak, sebenarnya Mbak Fristi kalau melihat atau Mas mencium bau aroma melati. Kalau bunga iya, aku nyium dari Bunga-bunga awal. seserahan melati itu. Oh, Terus ini di belakang kita itu ada seperti perform ya, tari-tarian itu. Jadi seperti dayang-dayang yang cantik semua, Disambut lagi. ya gitu. kayak menari semua di belakang kita. Terus segini terus kayak ada bunga yang di lempar-lempar. ya itu seperti benar. itu. Ini memang menjadi tempat suci waktu itu bagi raja ya, raja yang masih ada dan bersinggah, dan juga raja yang sudah purna. Purna itu mendiang, jadi wafat. Daunnya ini kan bunga ini ya tabur Iya, seperti bunga itu. tabur. Terus kalau kita lihat berbeda dengan yang struktur tadi, di Candi Blandongan ini dulunya di sekitarnya ada langkan. Ini nggak apa-apa ini Ya, nggak kucing apa-apa. hidung. Iya, Memang kalau mengiringi kalian, kita, kalau kucing hitam. penonton udah pada tahu maksud dari kucing apa? Marsha. terus. Terus ada pagar langkan. Pagar langkan itu adalah pagar pembatas atau pagar terluar dari bangunan suci, waktu itu bangunan candi. Dan ini berbeda Mbak, kalau kita lihat yang tadi itu dia tidak ada tangga. Iya. Kalau yang ini dia ada tangga di depan. Dan ini juga ada ruangan-ruangannya. Iya, ya, ada chambernya lah. Kalau
Kalau yang candi tadi itu dia cenderung lebih tambun, agak gemuk gitu. Itu ciri-ciri dari candi Buddha. Dan kalau yang ini kita lihat sekilas, ini dia lebih ramping. Yang itu ciri-ciri dari candi Hindu. Hindu, ya. Karena mengingat kalau kerajaan Tarumanegara itu memang Hindu. Dan lebih ke Hindu Wisnu. Dimana kalau Dewa Wisnu itu adalah dewa pemelihara. Kan ada Trisuci ya, ada Trimurti. Jadi pertama itu adalah Dewa Brahma sebagai sang pencipta, kemudian Dewa Wisnu sebagai sang pemelihara, dan yang terakhir itu adalah Dewa Shiva sebagai sang pelebur. Dan di sini lebih kepada Hindu Wisnu. Dan kalau tadi sudah kita ceritakan ada penyambutan, itu memang ini menjadi dharma bakti dari raja ketiga. Sekilasnya yaitu Raja Purnawarman. Ya, karena kan ada 13 raja yang ada di Tarumanegara. Tadi saya sudah cerita belum ya, Tarumanegara itu asal mulanya dari Citarum. Udah ya. Jadi memang saya sedikit cerita ya tentang Citarum. Citarum itu adalah sungai terluas sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Yang mana kata Ci dan Tarum. Ci itu adalah air atau sungai, Tarum itu sejenis tanaman waktu itu yang banyak tumbuh. Sehingga disebutnya dengan Citarum. Dan ini menjadi peradaban bagi kerajaan Tarumanegara yang pusat pemerintahannya itu meliputi dari Banten, Bogor, Jakarta sekarang, Bekasi sampai Kerawang. Dan wilayah kekuasaan secara luas ekspansinya itu bahkan sampai ke Brebes, Sungai Cipamali, dan sampai ke timur lagi itu sampai Sungai Bagawanta atau Sungai Bogowonto yang ada di Purworejo. Luas banget berarti ya? Wilayahnya dari Anyer sampai ke sini semua. Jadi semuanya itu. Om waktu belajar sosial dulu nggak perlu baca buku ya? Jadi ini secara tata negara gitu ya Mbak. Jadi ceritanya gitu kan, terus mangsa yang paling ini kan abad ke-4 hingga abad ke-6. Jadi yang waktu itu dari tahun 358 hingga tahun 669. Dengan ada 13 pemerintahan nih Mbak. Yang pertama itu kan Raja Jayawarman, dan Dharmawarman. Yang ketiga tadi Purnawarman. Langsung sampai ke-13 itu Linggawarman. Di masa raja yang ke-13 ini memang ada terjadi kredit ya dalam pemerintahan. Karena wilayah Tarumanegara yang semakin meluas, itu kemudian secara sentral itu tidak bisa semuanya dikelola. Dan sentral yang ada di sekitaran sini kita bilang. Dan kenapa pusat dari kerajaan itu sulit diketahui hari ini? Karena dari ke-13 raja ini selalu memindahkan pusat pemerintahannya. Jadi ibu kota negara yang dirasa sudah kredit ataupun full itu kemudian berpindah. Ada serangan musuh, ada wabah penyakit, ada bencana alam, itu kemudian harus dipindahkan. Sehingga letak di mana yang asli itu terkadang ada asumsi yang tidak bisa diketemukan. Tetapi titik-titiknya itu pasti ada ketemu. Jadi wajar jika banyak titik di sini yang ditemukan begitu. Lantas setelah pemerintahan raja yang terakhir, Raja Sri Maharaja Linggawarman, itu banyak daerah-daerah ini yang seperti lurah ya, itu meminta izin untuk mengelola daerah-daerah tertentunya. Dan banyak penyebab juga di masa pemerintahan yang terakhir, beberapa tahun, tepatnya tahun 650 Masehi, kan tadi 669 ya, 650 Masehi itu juga ada serangan dari kerajaan di Pulau Seberang. Yang waktu ini ingin mengekspans daerahnya. Sehingga ini juga kemudian beberapa rakyatnya itu ada yang pindah ke Pulau Seberang, ada tetap menetap di sini dan macam-macam. Dan juga di sini saya lihat kenapa, mungkin ada pertanyaan nggak Mas atau Mbak, posisi candinya di bawah tanah ya, agak turun. 3-4 meteran turun. Karena memang di sini kalau dibilang tidak ada sebuah bencana besar seperti vulkanik atau gempa tektonik waktu itu, tetapi ada banjir bandang
setelah ini ditinggalkan. Oh, jadi itu masuk ke sini ya? Iya, ke dalam iya. lagi. Jadi ada banjir bandang yang itu meluap antara dua sungai, Candrabaga dengan Sungai Citarum. Citarum. Ya, jadi itu kan meluap gitu dan membawa material seperti lumpur, kemudian karena di atas di hulu itu ya, di hulu yang mengalir ke hilir ke pantai utara Jawa, itu juga membawa seperti daun-daunan tanaman yang terhanyut dan macam-macam, sehingga itu menjadi humus dan seperti tanahnya ini kan gembur. Iya. Jadi ada lapisan-lapisan seperti lumpur, kemudian lapisan sedimen, tanaman macam-macam gitu, Mbak. Jadi banjirnya besar waktu itu, ada seperti banjir besar. Dan lama. Lama, Mas. Dan itu kan ditinggalnya kan abad ke-7 ya. Iya, oke. Ada satu peradaban yang berubah. Satu ada yang ke pulau seberang, ke Sumatera, dan satu mengarah ke Jawa Tengah. Sehingga di abad ke-7, abad ke-8 dimulailah peradaban baru, Medang Kamulan. Medang Kamulan ini Mataram era kuno. Dan nanti akan berlanjut lagi ke timur, itu ke era-era kerajaan seperti Singasari, Kediri, Majapahit, dan nanti akan ke kerajaan Demak sampai hari ini Mataram Islam yang ada di Jogja dan Solo seperti itu. Keren ya, makanya kalau kita ngebahas tentang sejarah itu emang panjang banget ya, panjang banget, dan sana sini tuh ibaratnya ada jembatannya untuk kita menuju ke celah yang A, celah yang B dan sebagainya. Ada hubungannya lah. Nah, ada pesan yang lumayan unik. Tadi tiba-tiba Om Hao ngomong, jadi buat orang-orang Bekasi, jangan sedih. Kalian mau dikatain kalian dari planet luar, harus pakai paspor. Ini TV. Ini mewakili Kak Kris. Kak Kris, orang Bekasi. Jangan sedih, harusnya kalian bangga. Karena Bekasi itu punya kerajaan. Ada kerajaan loh. Wah, Kalian harus keren. bangga. Walaupun sekarang gitu ya, tapi Apalagi rumah gue 1 jam doang loh dari sini. Iya, bangga kan? Tetap bangga kan? Bangga banget lah. Udah punya situs kayak gini, siapa yang nggak bangga? Aku buat tinggal di sini aja bangga banget. Kalau bisa, aku bakalan perkenalin situs ini ke orang lain atau bahkan turis-turis lagi, karena memang ini harusnya dijaga. Dijaga, ada penjelasannya lebih dalam lagi. Jangan-jangan habis ini Om Hao dikontrak. Ini ada satu pesan lagi, Mbak, dari Sri Baginda Maharaja Purnawarman. Oh, oke. Dia menyampaikan pada Berarti ini raja ketiga. Iya. Pada sekitaran tahun 416 hingga 417, 419 Masehi, itu ada salah satu sistem mega proyek yang besar. Apa tuh? Jadi waktu itu karena ini kan maritim dan agrikultur ya, pertanian. Waktu itu sudah ditemukan sistem seperti irigasi dan bangunan air. Jadi sepanjang perjalanan tadi kan kita lihat ada beberapa sungai kok bentuknya itu seperti lurus ya. Di tahun itu memang ada sebuah mega proyek ya, mega struktur gitu, yang mana membuat sebuah sungai, jadi menggali sebuah sungai yang itu jaraknya kalau dulu ukurnya pakai tombak, Mbak. Jadi tombaknya itu sekitar 6.000-an, 6.000 tombak yang disusun, yang satuannya itu seperti 6.000 tombak panjangnya. Kalau dikonvers satuannya unitnya ke hari ini 11 km. 11 sampai 12 km. Jadi proyek besar dan itu gede banget berarti ya. Iya, panjangnya itu sepanjang 6.000 tombak atau 11 hingga 12 km per satu. Ya, satuan saat ini. Coba hitung, kalian komen hitung. Mungkin kalau lembing itu kan 2 meter, coba kalikan aja lah gitu. Kan jatuh 2 kali 6 kan 12, Mbak. 6.000 berarti kalau asumsinya begini. Kalau satu lembing atau tombak itu panjangnya 2 meter, kalau dia ada 6.000 kali 2 meter kan jadi 12 kilo. Itu kan sama konversinya. Iya. Dan waktu itu memang tujuan dari kanal ini dibangun pertama untuk transportasi laut, transportasi air, berbasis air. Jadi dari Teluk Kerawang waktu itu ya, atau Bekasi, kalau mau masuk kapal itu dari saudagar atau mau mengirimkan barang itu lewat kanal-kanal ini, Mbak, yang membelah kota. Kemudian juga dipergunakan untuk saluran irigasi. Sehingga sewaktu peresmian yang saya lihat, waktu itu Sri Baginda Maharaja Purnawarman ada selamatan besar dan ada sedekah, itu memberikan 1.000 lebih ekor lembu untuk para Brahmana. Jadi untuk
bukan untuk dipotong tapi untuk sesembahan. Jadi hewan suci yang dikeramatkan diberikan gitu. 1000 ekor lembu putih yang diberikan. Itu sih Mbak hal yang disampaikan. Ini aku pulang-pulang nggak tidur nih mikirin sama omongan Om Hao nih. Di flashback diulang lagi penjelasannya. Karena dapat banyak banget informasi ya yang maksudnya informasi ini mungkin belum bisa kalian temuin di Google secara detail. Nggak semua orang tahu. Iya, tapi kita dapetin informasi yang luar biasa dari Om Hao. Wow. Nggak ngerti sih, kayak keren banget. Tapi emang dari tempat ini sendiri aku salut karena memang masih tinggi ya Om Hao. Iya. Tinggi banget. Iya. Bentukan aslinya nanti ya. Iya, bentuknya Kayak aslinya. bentuk aslinya itu tinggi banget, Gede besar, gitu. luas. Dijaganya juga masih sama yang positif juga, lagi-lagi memang nggak ada yang aneh sih untuk hal-hal mistisnya, nggak ada yang mengganggu ya Om Hao, sama sekali nggak ada yang mengganggu kita. Nah, semoga semua pesan ini tersampaikan dengan baik. Tapi ya itu sih, aku udah nggak ngerti lagi gimana description Tetap dari ini Om Hao. sebagai generasi muda ya, kita tetap harus ingat dengan salah satu pesan Presiden pertama RI ya, Republik Indonesia, itu Pak Karno, Insinyur Soekarno, yang waktu itu menyampaikan kepada generasi muda tetap jas Jas merah. merah, jangan Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Kita ke sana ya. Sekarang kita mau lihat jalan bekas makam sama nanti lihat buku tamu zaman dulu. Oh iya, boleh. bekas makam. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki daerah Candi. Sebenarnya ini informasi tambahan juga buat teman-teman, kalau kalian datang ke sini kalian nggak bisa masuk seperti boleh kita, turun, nggak boleh turun kayak gini. sampai kayak gini. Tapi alhamdulillah kita udah mendapatkan Dapat izin. izin, Ya, ya. Kita dari dapat penjaga izin dari ini ya Mbak ya, yang penjaga jaga. situs. Karena memang kita mau menyampaikan informasi tambahan Iya. nih buat teman-teman. Oh ya, sekarang ini kita lagi berada di sekitaran makam. Yang aku lihat sih Om Hao, ini ada beberapa makam dan makam orang-orang petinggi dari kerajaan atau bagian dari kerajaan. Kenapa aku bilang petinggi? Karena baju yang digunakan oleh orang-orang itu beda sama baju yang menyambut kita di depan. Iya. Ya aku lihat sih gitu ya. Cuma aku jujur nggak bisa berkomunikasi sama mereka karena ada kayak dinding batasan. Karena katanya kayak kalau aku mau komunikasi sama dia harus menemui kayak semacam sesepuh atau apanya dulu. Tapi jujur aku belum bisa menembusi itu. So kita serahkan langsung kepada Om Hao. Iya. Gimana Om Hao? Iya, jadi Kita ini memang kalau tadi kita bilang di candi ini ya, memang untuk Candi Purna. Jadi lebih untuk penyimpanan abu jenazah dan untuk kompleks pemakaman. Karena sewaktu ekskavasi atau penggalian situs itu ditemukan beberapa tulang belulang, salah satu contohnya. Dan yang dimakamkan di sini sebenarnya kerabat dekat raja, bisa permaisuri, kemudian perdana menteri dan para mantri. Dan juga di sini ada beberapa yang memang menjadi tempat itu untuk ini ya, seperti api pensucian. Jadi untuk kayak kremasi. Yes. Jadi untuk itu pensucian seperti itu. Dan memang auranya di sini sangat hening ya, boleh dibilang, karena sebagai tempat peristirahatan terakhir. Iya. Dan tadi kalau kita lihat kan di sebelah sana ada ini juga ya Mbak Frisri, ada kolam-kolam. Oh iya di sebelah Yang itu dulu dipakai untuk pensucian diri. Mandi. Mandi. Iya, kayak Apa sih namanya bung gitu. Iya. Bahasa Jawa umbul. Ini umbul. Umbul. Iya. Iya ya. Iya, Itu modelnya untuk seperti itu mereka sih. membersihkan diri. Atau cuci tangan dulu sebelum masuk, karena nggak sembarangan sih bisa masuk sini ya. Kayak ibaratnya sebelum masuk aja terus agak bener-bener minta izin gitu-gitu sama yang ada di sini. Dan jujur kalau di sini aku lebih ngerasa pengap karena kita kayak lagi makin ditontonin sama mereka-mereka yang ada di tadi itu sekitar apa kucing. kucing yang beda ini, tapi beda Mbak sama yang tadi. Saya kalau Frisley ngeliat tiba-tiba kucing dari jauh gede-gede macan. Iya benar. Iya kan? Sering kan? Benar banget. Kalau ya. datang ke tempat-tempat ini tuh udah biasa banget yang aku ngeliat kucing. Gede. Tiba-tiba jadi macan pas ngedeketin.
Kalau di sini sih yang aku lihat komunikasi antara aku sama mereka itu lebih ke mereka menunjukkan aktivitas-aktivitas yang terjadi di Zaman sekitar dahulu. sini. Iya. Jadi belum bukan yang ngobrol menceritakan apa, mungkin karena mereka udah tahu kalau bagian ceritanya mungkin mereka menyampaikan ke Om Hao ya, karena Om Hao kan jalan-jalan langsung ketemu mereka. Kalau aku kan aku enggak, aku harus bobo dulu. Iya. Tapi emang kalau di sini residual energi Mbak ya, iya. lebih tepatnya. Oke. Residual Tapi energi. Om Hao kalau Om Hao datang ke sini ada yang nyampein pesan apa nggak dari yang ada atau yang istirahat di Tempat ini ya. Iya, jadi ini sebenarnya kita berdiri di atas pemakaman tapi jasadnya sudah ada yang lebur, ada yang sudah di apa ya, lebih disempurnakan dan ada yang sudah diekskavasi. Jadi masuk ke museum. Oke. Beliau yang ada di tanah ini bahwasanya bagi para cucu-cucu kita ya, wahai cucu kami gitu, yang sudah menginjakan kaki di sini dan nanti juga ada banyak yang akan datang ke sini, generasi muda. Kami menitipkan bangsa ini ke depannya itu ada di tangan kalian. Mau tunggu. Ada laba-laba. Iya. Nggak apa-apa Mbak, asal nggak gigit nggak apa-apa. Maaf ya, soalnya Nggak kita apa-apa. manusia penakut. Lama-lama. Itu bukan Om Hao yang ngomong. Tadi dengerin, bukan Om Hao itu yang ngomong. Om Hao. Coba. Iya, jadi itu Mbak, negeri kita ini kan tersusun dari tanah dan air. Tanah air. Air itu samudra, tanah itu ya daratan. Ini yang kita pijak. Juga berpesan bahwasanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jaga sopan santun dimanapun kalian berada, dalam artian kita ini kan bangsa yang luhur, bangsa yang berbudi, dan lewat kalian semua negeri ini akan dibawa masa depannya. Jadi ingat dengan pendahulu-pendahulu sejarahnya seperti apa, karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pendahulunya, jasa para pahlawannya. Sehingga kalau generasi muda hari ini sudah lupa dengan sejarah masa lalu bangsanya, bisa disisipi oleh paham-paham bersifat negatif dan negara ini tidak bisa jaya seperti zaman dahulu. Oke, wow, itu Itu sih, keren Mbak. banget sih pesannya. Terus tadi aku doang nggak sih yang dengerin? Apa pada dengerin? Apa? Ada kayak suara angin gede Muter. dari belakang Iya. muter. Gitu. Pada denger nggak? Hah? Enggak. Denger, Bohong denger kan? denger. Itu bukan Om Hao tadi yang ngomong itu sebenarnya. Enggak, tapi yang tadi angin-angin gede itu denger kan? Om Hao denger kan? Iya. Ini datang lagi. Iya. Iya. Iya, jadi Nggak apa-apa sih, angin Mbak. itu kayak mengantarkan Pesan. sosok atau Atau ada yang datang. mau ngomong. Iya. Tapi anginnya kayak angin puting beliung, makanya aku kayak panik ngeliat itu karena aku tidak menemukan angin apapun, gengs. Iya. Dengar banget kan? Iya gitu sih, tapi itu pesan yang benar banget. Jadi buat kalian jangan ngeremehin, apalagi anak-anak sekarang, ya lo sejarah apa sih, nggak mau tahu lagi. Yang Iya. penting chill out dan sebagainya. Jangan, emang Kak Kris jangan dicontoh ya. Contohlah Om Hao dan pesan-pesan yang telah kita dapat dari tempat ini, karena emang benar sih kalau zaman dulu tuh kayaknya lebih saling merangkul. Iya. Dan ini juga satu Itu hal sih Mbak. keren banget karena aku ngeliat di sini kayak mereka ada beberapa kedudukan yang harus kita hormati. Jadi memang ada pijakan-pijakan tertentu yang ya ini emang tempat dia, tapi bukan berarti petinggi-petinggi atau raja-raja yang ada di sini itu mereka menganggap rakyat semuanya tuh kayak seenaknya diperlakuin bebas. Oh dia dari mana, dia kalangan apa, itu nggak kayak gitu, malah bahkan dirangkul, disamperin, diapain, dan itu sangat amat mengayomi. Ya itu keren banget sih Om Hao. Jadi toleransi memang waktu itu juga ini saya mendapatkan dari utusannya beliau Sri Maharaja Jayasingawarman, jadi raja pertama. Itu menyampaikan bahwa di era Tarumanegara yang pertama itu memang kita sangat menghargai toleransi dan pluralisme. Karena kenapa ini ekspansi wilayah bisa luas, koneksi kita juga bisa luas, dan ini boleh dibilang kerajaan tertua di Jawa. Tertua juga, karena di abad kedua, abad ketiga hingga abad ke-6.
Karena di era itu memang menghargai seperti yang diceritakan Mbak Frisly tadi, dan beliau berpesan bahwa suatu tatanan negara, negeri itu akan solid, akan kuat ketika semua rakyatnya itu bersatu. Aku sedih Rin. Bener banget sih. Dan semua bisa menghargai perbedaan, karena dari perbedaan semuanya itu akan dirangkum menjadi satu, menjadi sebuah kekuatan. Tapi jika negara ini seperti yang terjadi di Raja ke-13, itu karena tidak bisa mengcover kan, contohnya nanti akan pisah, akan pecah. Jadi sehingga suatu bangsa dan negara, jika penduduk rakyatnya itu sudah tidak bisa menghargai toleransi, tidak bisa menghargai ikatan yang lebih solid, maka bangsa ini menjadi bangsa yang rapuh. Begitu sih Mbak. Aku sedih. Beneran sedih karena maksudnya aku sangat amat bangga aku bisa terlahir di era sekarang. Tapi kalau untuk aku flashback ke zaman dulu tuh, wow gitu, pengorbanan dari orang-orang yang sudah mendahului kita itu luar biasa. Dari mulai cara mereka menciptakan banyak banget tempat sampah sejarah, belum lagi banyak banget deh intinya, banyak ilmu dan apapun itu yang sekarang kita tinggal nikmatin gitu, nggak ngerasain. Jadi mereka itu luar biasa banget sih. Terus pesan-pesan yang tadi, dan aku juga salut, ternyata baru pertama kali aku ngeliat kalau si beliau datang dengan angin yang sungguh amat besar. Yang kita tadi ngedengerin, buset, sumpah aku kira kayak ada puting beliung gitu, kencang banget. Iya Mbak. Karena aku panikan ya anaknya. Tapi keren banget sih. Jadi itu ini Mbak, kalau Mbak bisa lihat lebih dalam, itu kan ada kayak singa terbang. Jadi singa bersayap. Itu Kendaraan kendaraan raja. itu Iya, bukan? Iya. Oke. Jadi kebasan dari sayapnya itu yang tadi. Ya, kibasannya sekencang itu bentuknya seperti apa? Pesawat anjir. Tapi denger kan, beneran denger. Iya. Tapi tadi nyari kok nggak ada pesawat yang lewat. Iya. Aku juga, aku kira kayak Ya tadi pas visi udah set, emang pesawat kali. Tapi Iya kan? nggak ada yang lewat. Gak ada yang lewat. kalau pesawat kan ada lampu kan? Iya. Oh, udahlah itu, pokoknya kalian harus datang. Dan ini aku bener-bener kayak dari tadi salut aja sih sama peninggalan situs peninggalan ini, kayak salut banget, keren. Ini kita baru datang ke 2 tempat. Gimana kalau ke beberapa tempat lainnya? Masih banyak. Oke. Yuk, Kita lanjut masuk ke sebelah sana. Nanti ada lihat buku tamunya kayak. Itu tempat terakhir ya? Nanti kita sampai masuk ke dalam. Masuk ke dalam kita lihat dulu tempat pertapaan. Boleh. Boleh. Hai, nah semoga kalian yang udah nonton dari awal ini masih stay ya di bagian ini, karena ini merupakan salah satu bagian yang terpenting dari penjelasan kita kayaknya. Nah, di tengah-tengah antara aku, Fasya, dan Om Hao itu ada batu. Ini merupakan kayak buku tamu atau orang yang pernah datang ke sini. Tapi orang-orang penting ya, orang-orang penting, nggak bisa orang sembarangan ya Om Hao, ini sebagai tanda. Tapi kalau ini kan dia di bawah tanah. Ini dia di atas tanah. Sebenarnya yang aku lihat itu sebenarnya ada pijakannya Om Hao yang aku lihat, dan ini tuh bentuk-bentuk jari. Set jari dulu kayak segininya aku gitu. Tekan terus berbentuk seperti itu. Keren kan? Iyalah. Kok zaman dulu tuh emang kekuatannya sangat amat kuat ya para satu orang Om Hao. Iya, ini kan seperti waktu kalau di sini ada seperti ini Mbak, kalau saya lihat ada prosesi pemakaman, jadi seperti melayat gitu. Terus pemakaman itu bisa dari para mantri, perdana menteri, permaisuri, ataupun sang raja sendiri. Jadi menjadi ID. Terus ada juga beberapa prosesi seperti selamatan, jadi berapa hari meninggalnya. Kemudian batu ini tidak semuanya ada di sini juga sih Mbak, ada di beberapa situs juga. Seperti untuk peresmian tadi yang saya ceritakan, pembuatan saluran irigasi misalnya. Dan ini menjadi tanda, jadi mereka menekatkan kalau sekarang seperti tanda tangan ya. Nah, kita kayak ke kondangan. Pagar ayu dan sebagainya. Dan ada mungkin Mbak Prisi juga lihat ada kayak dayang-dayang yang menungguin gitu. Mereka nungguin. Tapi dayang zaman dulu juga tinggi-tinggi, cantik banget ya. Maksudnya cantik-cantik banget. Iya. Murah senyum gitu. Dan posisi selalu begini. Posisi selalu kayak gini. Terus kalau misalnya ketemu yang benar-benar petinggi atau dari mana, itu mereka benar-benar kayak membungkuk sampai orang itu masuk. Iya. Baru dia berdiri lagi ya menghormati. Dan tadi kalau seperti ceritanya Mbak Prisi juga, raja di zaman itu kan terkadang karena
rakyatnya itu sangat menghormati ya. Terkadang waktu ada iring-iringan kereta lewat, itu mereka dengan sadar langsung begini. Iya benar. Ini. Benar. Sehingga terkadang raja di waktu itu kalau katakanlah ya pergi ke pasar atau ke keramaian tanpa pengawalan dengan baju biasa itu rakyatnya nggak kenal. Karena tidak etikanya itu menatap muka raja itu istilahnya tidak sopan. Iya. Gitu. Jadi bukan tidak diperkenankan, tapi merasa dirinya seperti saya harus sadar diri. Kayak gitu. Iya. Iya sih. Nah coba dari situ aja harusnya kita bisa belajar ya Om Hao. Kalau misalnya rakyat sekarang itu aku memandang nggak ngejudge, tapi generasi dari aku menurut aku masih banyak, bahkan ke guru sekalipun yang menurut aku itu guru itu adalah tokoh yang harus banget kita hormati dengan kesabaran dia, dengan penjelasan dia, tapi masih banyak banget kalangan-kalangan remaja sekarang yang meremehkan itu, bahkan guru ngomong atau guru diledekin. Coba zaman dulu yang ada dia langsung di kami gitu. memandang wajah aja kan gak harus berani, ke bawah gak boleh banget ini ya. Makanya kalau dulu tuh kalau misalnya raja ngomong apa tuh udah pasti kayak dia cuma ngomong sedikit membisikkan ke apa sih itu namanya Perdana Menteri, patih, patihnya itu nanti patihnya menyampaikannya itu beda lagi ya ke umum lagi, dan itu benar-benar bakalan didengar banget, nggak ada yang nantangin atau emang iya masa sih, itu nggak ada. Dulu tuh kayak oh iya atau akan dilakukan ya dengan sangat amat cepat sebisa mungkin. Kalau itu disampaikannya jam 11 malam ya kalau bisa 11:01 itu udah tersampaikan. Udah tersampaikan ya. Gila sih, termasuk keren. keluh kesahnya juga naik juga. Masuk ke dimensi ini sih bikin aku merinding, yang kayak menurut aku jauh banget dulu tuh tatanannya ya, cara menghormati, cara beradaptasi, cara menghargai sesama pun jauh banget sama kehidupan kita yang sekarang. Iya. Terus ini juga Mbak, selama Mas ya sama kita jalan kan lihat serpian-serpian batu bata kecil nih. Iya. Tadi yang sudah dapat pesan ya, bahwasanya siapa yang datang ke sini itu pantang untuk membawa pulang. Oh iya. Rakunin atau apa gitu. Tadi Fasya udah ngantongin. Yang banyak nih. Emang iya sih. Aku juga ngelihat karena ini batu-batu yang ada di sini itu bagian dari ini kan sebenarnya. Bagian dari bangunan yang akan kita masuki setelah ini. Ya kalian nggak boleh kemana-mana, harus mendengar penjelasan dari Om Wow yang lebih lanjut. Keren banget sih. Ini kita masuk ya? Ke sebelah sana dulu. Kita mau masuk ke sebelah sana. Yuk. Nah, kali ini kita sudah ada di spot ke lupa berapa ya? 4. Om Hao. Iya. Ini merupakan spot yang paling unik menurut Kak Bobby, karena memang seperti apa yang Om Hao lihat dan kita semua bisa lihat, ini kayak pilar. Tapi kalau tadi di sisi sana ini kan kotak. Jadi ini dalamnya dari si kotak itu teman-teman. Itu kotak itu kayak lapisannya gitu loh. Iya, kotak itu kayak lapisan yang paling luarnya, di dalamnya itu adalah si pilar ini. Nah, Om Hao, dari yang Om Hao lihat sendiri gimana? Iya, ini jadi dari struktur bangunannya, kalau saya lihat ya dari teknologi bangunan waktu itu, bahwasanya ini kan ada di bawah itu adalah kaki candi. Jadi masih ada kaki candi, ini di sebelah situ adalah badan candi dan ada kemuncak. Kalau tadi kita sempat jalan sebelum ke sini, iya sebelum ke batu tanda tangan itu, kan ada satu kemuncak yang terjatuh. Oh iya. Kayak bangunan-bangunan runtuh gitu. Runtuh itu. Batu-batu runtuh. Asumsinya mungkin waktu itu ada, kalau saya lihat sih ya, tidak ada gempa bumi yang besar, tetapi ada seperti angin yang menerpa. Jadi kemuncaknya jatuh. Dan diiringi ada banjir bandang, macam-macam gitu ya Mbak. Kalau yang di belakang kita ini adalah penguat struktur bangunannya, ini memang seperti sebuah pilar yang masih naik atas lagi. Iya, tinggi. Dan kehebatan para insinyur waktu itu bahwasanya kalau membangun bangunan tidak seminimalis. Jadi diletakkan beberapa estetika keindahan sebagai selimut ataupun kulit dari bangunan. Ini untuk detail pernik ataupun aksesoris batu batanya ya. Kalau kita breakdown pecah satu-satu, itu kan bentuknya ada yang bentuknya itu seperti lengkung. Seperti ini. Bener. Pencetakannya dia bulat gitu ya. Ini juga bulat semuanya. Jadi memang teknologinya ini interlock kalau kita lihat, dan di setiap sela dari batu bata itu diberikan seperti sedikit untuk saluran drainase. Jadi pembuangan air hujan.
mengingat negara kita sejak zaman dulu adalah negara tropis dengan curah intensitas hujan yang tinggi, sehingga sewaktu musim hujan tiba, dari semua air hujan yang masuk meresap ke bangunan itu nanti akan dibuang secepatnya. Karena jika tidak dibuang nanti bangunan ini akan berat dengan air yang ditampung. Dan kita tidak juga melihat untuk badan candi itu biasanya ada saluran pembuangan air hujan, drainase, yang disebut dengan jala duara. Jala duara. Jala duara ini adalah talang air. Sehingga terkadang saat air hujan turun, jala duara ini bentuknya kan indah ya. Jadi ada yang bentuk seperti belalai gajah. Kalau pernah ke Borobudur, ada yang belum pernah lagi aku. Kasian banget. Kamu udah seperti corong. Jadi waktu air hujan ini dibuang, itu menyemburnya itu sangat indah sekali gitu Mbak Kayak air dilihat. mancur ya. Kayak air mancur ya. Cuma bentuknya beda-beda gitu Beda-beda. Dan ini memang di sini dulu ada untuk seperti selimut ya, selimut pilar untuk melindungi bangunan ini pertama. Dan memang kalau kita lihat estetikanya kan ini lebih untuk kekuatan penyusun dari bangunan candi sendiri. Sehingga di cover itu untuk menutup dan memberikan bangunan ini agar kesannya menjadi lebih elegan. Gitu. Lebih classy kan. Iya. Karena memang untuk persembahan purna ya, jadi diberikan sebaik-baik mungkin. Semewah mungkin ya. Tapi ini keren banget loh, terus kayak sekarang itu kita kayak lagi diintipin sama mereka-mereka yang ada di dalam. Mereka ngintip ya, kayak ngeliat ada apa sih gitu. Makanya aku tadi kalau masuk ke atas kayaknya nggak sopan gitu. Maksudnya kayaknya kayak bukan nggak dibolehin sama mereka, cuma kayak nggak sopan karena mereka jauh di atas kita tingkatannya, terus mereka aja ngerasa kita ngomong ini kayak dilihat ada apa sih gitu. Ya ini cucu-cucu kita ziarah malam ini gitu. Oh iya benar sih, kita ziarah malam-malam kayak gini. Tapi aku deh tadi tuh kayak merinding sampai ke bawah gitu. Merindingnya aku tuh bukan merinding takut atau mau, tapi lebih ke kagum. Kagum ya. Iya, kayak betapa keren besarnya banget. Iya, leluhur besar kita ya gitu. Terus betapa kayaknya Indonesia, tempat dimana kita dilahirkan. Ini keren banget gitu. Ini baru satu gitu. Gimana kalau dua sama yang tadi, gimana kalau kita ngumpulin berapa banyak situs-situs sih ya, itu keren banget sih. Om Hao tapi capek nggak deh tadi ngejelasin? Nyantai. Karena energinya frekuensinya juga enak sih Mbak. Iya. Ini mungkin sampai subuh ya nanti. Buset, enggak sih. Om Hao kalau kayak gitu, kayaknya channel aku serahkan kepada Om Hao. Biarkan Om Hao membawa. Ini kan masih setengah 11 ya. Jam sekarang, tapi kita nggak kerasa loh ini tadi. Kita tetap jam 9 sampai setengah 11. Katakanlah ini sampai nanti terdengar azan subuh, kita nggak kerasa kayaknya. Untuk memutarin ini, misalkan katakanlah gitu. Iya, misalnya sih kalau aku dibawa ke Om Hao nggak apa-apa kayaknya, tapi kalau aku jadi Frisley masih tetap berasa. Berasa gimana pun ini anak indigo yang kayak tadi disebut di channelnya Om Hao, kalian juga harus nonton. Ada aku collab di channel Om Hao, Kisah Tanah Jawa. Kita sempat ngobrol, aku dan Om Hao itu ada punya perbedaan ya dari sisi indigonya itu. Kalau aku kan emang lebih banyak ngobrol sama mereka secara langsung, ibaratnya mereka-mereka yang ada di sekitaran kita sekarang. Kalau Om Hao kan bisa menembus ibaratnya tuh ribuan tahun banget. Keren banget. Masa depan juga. Masa lalu. Kalau di masa depan. Udah gitu. Ini dari tadi nih anjing banget. Maaf ya Om Hao kalau di Salah aku ini ngomong begini. Kok misalnya mau seserahan soalnya? Iya, udah ada kok, udah ada. Ditunggu undangannya berarti. Kan? Paling aman. Tapi kita di sini aman banget sih, positif. Oke teman-teman, sekian penjelajahan kita malam ini sama Om Hao. Oh my god, sekali lagi aku dan timku semuanya ngucapin makasih banget sama Om Hao. Ini udah mau cerita banyak banget di sini, dan buat kalian yang penasaran sama Om Hao dan cerita banyak lagi, jangan lupa buat subscribe ke channelnya Om Hao. Ya, tetap like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng ya. Iya, di Kisah Tanah Jawa. Dan tentunya agar channel kita berdua juga berkembang nih. Iya benar banget. Dan nanti insya Allah bisa collab untuk Kisah Tanah Nusantara ya, siapa tahu. Bukan cuma Jawa nih ya, bukan siapa tahu dapat berkah-berkah dari para leluhur Mbak. Tapi ada perbedaan emang tim kita.
Kalau tim Om Hao kapan aja dan dimanapun, kapanpun waktunya, setan seperti apapun maju terus pantang mundur. Kalau tim aku beda, mundur terus sampai ketemu lampu. Beda-beda. Tapi kita bisa belajar tuh. Coba Kak Kris mulai pelajari ya yang seperti ini. Nah teman-teman juga, teman-teman First Herlin, karena kalian banyak banget yang kadang kayak Kak, gimana sih, emang nggak takut datang ke tempat kayak gitu malam-malam? Ternyata kalau aku jalan-jalan bareng sama Om Hao kayak gini nggak ada rasa takut. Takut nggak ada kan? Nggak ada yang takut. Biasa itu tiap Iya, ini nggak ada kayaknya takut. kedepannya harus gini ya. Kedepannya harus gini ya, biasakan. Kalau ke depannya kayak gini berarti Fritzly berubah. Fritzly Hao bukan Fritzly Herlin. Selalu ada Om Hao, pasti kita depak, tidak berguna. Oke, teman-teman makasih banget udah dengerin dan udah stay. Kasih komen di bawah siapa yang nonton video ini tanpa di skip sedikit pun dan mendengar semua penjelasan dari Om Hao. Jangan lupa like-nya, komen, subscribe, dan tentunya share ke teman-teman kalian. Jangan lupa buat nontonin video-video yang ada di konten kisah Tanah Jawa, karena banyak banget lagi tempat yang udah dieksplor sama mereka, dan itu lagi-lagi versi dari Om Hao dan teman-teman kisah Tanah Jawa. Aku makasih banget ya Om Hao. Sama-sama, ini lagi. juga sama wakili dari rekan-rekan kisah Tanah Jawa. Semoga nanti kedepannya kita tetap bisa collab terus. Wah, amin. Kita telusuri Harus. situs-situs sejarah yang masih ada, terutama di Tanah Jawa. Iya, keep in touch. Cuma aku kapan-kapan juga mau narik Om Hao buat jalan-jalan versi kitanya, alias Indigo Traveler ya. versi Indigo Traveler yang datangnya ke tempat-tempat yang rumah-rumah Belanda dan Iya, sebagainya. iya. Jadi Om Hao sekali-kali masuk ke daerahnya Marsha gitu. Kapan lagi kita mengajak Om Hao? Oke teman-teman, sampai ketemu di next episode. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Oh iya, aduh. Kita coba. Ayo.